illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi rawdah min riyadil jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala khatamir risalah wal hadi min ad-dhalalah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ilahi anta maqsudi rubbaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Kehadapan yang mulia guru agung kita semua, al-mukarram wal-muhtaram syekhuna wa mursyiduna, wasilatun bainana wa bain Allah wa babuna alladhi nadkhulu minhu sultanul awliya fi hadzal zaman, hadratus syekh Muhammad Abdul Ghaus Sibullah Maslul qaddasallahu sirrah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واغفر لنا آمين. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, para wakil talqin, hadirin hadirat, zakirin zakirat, ikhwan akhwat, Tariqah Qadriyah Naqsyabandiyah, Pondok Pesantren Suryala Yasir Narasa, para pecinta kesucian jiwa. Guru agung kita Hadratus Syekh Pengasabah Awas rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi israrihi fid darain, dalam kitab beliau Fadailus Syuhur. Bulan sekarang ini bulan Ramadan keberapa, Pak? Ramadan keberapa, Bu? 9 ya? Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula. Ya, Ramadan ke-9. Ramadan ke-9. Kalau sahabat menyebutkan, menjelaskan Jumadil Ula, ini hurufnya ada 10. Hurufnya ada 10. Hitung. Jim, mim, alif, dal, alif, lam, alif, waw, lam, ya. 10? Benar. Coba, jim, mim, alif, dal, alif, lam, alif, waw, lam, ya, 10. Jimnya beliau maknai jihad. Jimnya, ayo bantuin ya, biar kagak ngantuk. Jam'ul ilmi fi tarkin nu'as, kata santri, kumpulnya ilmu itu terdapat pada ninggalin ngantuk. Santri itu ada ungkapan di santri, ya talibal ilmi, basyiril wara'a, wajanni bin naum wahdari shiba'a, dawim ala darsi la tufariquhu, fal ilmu bidarsi qoma wartafa'a, biqadil kaditu ta'ma tarumu, faman romal muna laylan yaqumu, wa ayyamal hadatsati fagtanimha, ala innal hadatsata la tadumu. Ya talibal ilmi, wahai santri, wahai para pencari ilmu, basyiril wara'a, hiasi diri dengan wara', apik. Ya. Kemudian wajannib, dan jauhi olehmu an-naum, tidur. Kata para sahabat, an-naum akhul, mau tidur itu saudaranya mati. Banyak tidur, banyak mati. Tidur terus, mati. Bangun tidur, tidur lagi, bangun lagi, bangun. Wes bablas ilmu nih. Dawim ala darsi, dawim biasakan olehmu ala darsi, ngadaras mutolaah, murojaah, ya muzakarah, takrir, fal ilmu bidarsi koma wartafa, ilmu dengan didaras ini koma kuat kokoh, wartafa meningkat berkembang. Jadi jimnya apa, Pak, Bu? Jimnya jihad, jimnya mimnya maghfirah, mimnya, alifnya ihsan, alifnya ihsan, dalnya din, alif yang kedua ikhlas, alif yang kedua ikhlas, kemudian lamnya lauh, lamnya
lauh, alif yang ketiga istiqomah, alif yang ketiga istiqomah, wawunya wujud, lamnya yang kedua lub, lamnya yang kedua lub, yaknya yaumiyah, 10. Anu cenah. Jihad, maghfirah, ihsan, din, ikhlas, lauh, istiqomah, wujud, lub, yaumiyah. Yuk semuanya. Tepuk tangan. Langsung saja jim ya. Juwadil ula, jimnya para sahabat memaknai jihad. Kalau kita dengar jihad, biasanya dalam benak pikiran Bapak Ibu, jihad artinya apa? Perang, ya. Perang, berjuang, jihad. Para sahabat mendefinisikan jihad wahwa ad-du'a'u ila dinil haqq. Ad-du'a'u ila dinil haqq, ajakan seruan kepada agama yang hak. Para sahabat mengutip sabda Nabi, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Wahai para sahabat, sabda Nabi, kita semua baru pulang, baru kembali dari perang yang sangat kecil, berangkat menuju perang yang paling besar. Para sahabat kaget. Ayo jihadil akbar ya Rasulullah, apakah jihad, berjuang, perang yang paling besar itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, jihadun nafsi, jihad memerangi nafsu. Kenapa ya ini jihad memerangi nafsu, perang melawan nafsu, ini disebut perang yang paling besar. Ya, al-jihadul akbar, banyak jawabannya. Ibu bapak, ya mungkin bisa ada jawaban masing-masing, tapi saya merilis atau mengambil salah satu referensi jawaban dari Al-Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Kata Al-Imam Ghazali, kok kenapa kita sulit menghadapi nafsu? Disebutnya perang paling besar karena satu, innan nafsa aduun min dahilin. Kata Al-Imam Ghazali, nafsu ini musuh yang datang dari diri sendiri, dari dalam, maka susah dideteksinya, kebablasan. Yang kedua, innaha aduun mahbubun. Kata Al-Imam Ghazali, susah diperangi nafsu ini karena apa? Musuh yang dicintai. Itu. Innaha aduun min dakhilin, innaha aduun mahbubun. Maka ini perang melawan nafsu ini perang yang paling besar. Ya. Dalam kitab Hikam disebutkan, aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha anin nafsi. Asal dasar pokok dari semua seluruh maksiat, dosa, kesalahan, lupa, goplah, lalai kepada Allah, syahwat, ini ar-ridha anin nafsi, ridha, senang, puas terhadap nafsu. Wa aslu kulli ta'atin wa yaqdatin wa aifatin adamur ridha minka anha. Asal dari berbagai ketaatan, ibadah, ingat kepada Allah, menjaga diri, ini tidak ridho terhadap nafsu. Saya pernah dengar kata pengarang Abah, kan ada di hikamnya. Kata pengarang Abah sekitar sebulan yang lalu, ini bahasan tentang rokok. Tentang rokok. Kata pengarang Abah, kan ada di hikamnya. Wala antashaba jahilan la yardha an nafsihi. Khairul laka min antasaba aliman yarda an nafsihi. Fayu ilmin li alimin yarda an nafsihi wa ayu jahlin li jahilin la yarda an nafsihi. Tentang sing tariknya kok ajujun ya teman. Kata pengarang Abah, sampai pengarang bilang seperti itu, kan ada di hikam, wala antashaba jahilan la yarda an nafsihi khairun laka min antashaba aliman yarda an nafsihi. Fa ayu ilmin li alimin yarda an nafsihi wa ayu jahlin li jahilin la yarda an nafsihi. Sungguh engkau bersahabat bareng-bareng dengan orang yang dianggap bodoh oleh orang lain, tetapi tidak menuruti hawa nafsu, itu lebih baik bagimu daripada engkau bersahabat bareng-bareng dengan orang yang disebut alim, berilmu, tapi nurut tumutkan hawa nafsu. Wal antashaba, ini dari pengen sahabat. Wal antashaba
jahilan la yardo an nafsihi khairun laka min antashaba aliman yardo an nafsihi fa ayu ilmin li alimin yardo an nafsihi wa ayu jahlin li jahilin la yardo an nafsihi. Mana yang beralim ke mana? Itu nurutin nafsu. Mana yang bodoh itu tidak menuruti nafsu. Subhanallah. Dalil itu dari para sahabat. Alhamdulillah. Untuk menjelaskan lebih dalam lagi sama Ajujun nanti. Kemudian para sahabat, dalam kitab Badi'ul Syuhur, dalam kajian Jim Jihad ini mengutip firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 35. Quran surah apa? Al-Maidah ayat berapa? Ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu semua kepada Allah. Satu, kita diperintahkan untuk takwa kepada Allah. Yang kedua, wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah olehmu wasilah, media, perantara, jalan, cukang lantaran supaya kita bisa usul kepada Allah, kembali kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, wajahidu fi sabilihi, dan berjuanglah kalian, jihadlah kalian semua fi sabilihi, di jalannya, di jalan Allah, la'allakum tuflihun, supaya kamu semua termasuk orang-orang yang beruntung. Pengen sukses Bu? Pengen untung? Pengen bahagia? Pengen. Berdasarkan Quran surah Al-Maidah ayat 35 yang dikutip oleh para sahabat, satu, takwa. Susah untuk bisa menjadi takwa. Ayo ya, cari orang yang takwanya sempurna, hatinya bersih dari segala sesuatu selain Allah, yaitu mursyid. Kemudian kita menerima kalimat takwa dari beliau. Kalimat takwa disimpan di dalam ruh, inti takwa disimpan di dalam hati melalui talqin dzikir oleh mursyid. Alhamdulillah. Nah, kita akan bisa menjadi orang bertakwa. Kemudian maka yang kedua, setelah kita diperintahkan untuk takwa, kalau susah cari wasilah. Ya, jalan supaya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Itulah mursyid. Maka Imam Ghazali menyimpulkan, waman sa'adathus sa'adah fawajada syaikhan. Ini dipakai referensi oleh para ulama ahli tasawuf, ya, ahli thariqah. Statement dari Sayyidina Ali, statement dari Al-Imam Ghazali, waman sa'adathus sa'adah fawajada syaikhan. Barang siapa yang dibantu oleh Allah, ditolong oleh Allah, ya, orang tersebut dijadikan orang yang memperoleh kebahagiaan, kesuksesan lahir batin dunia akhirat, fawajada syaikhan, maka orang tersebut menemukan syekh, bertemu dengan mursyid. Alhamdulillah, maka kita termasuk orang yang paling beruntung. Seberuntung-beruntungnya manusia, dibantu oleh Allah, ditolong oleh Allah, memperoleh kebahagiaan, kita bertemu dengan syekh, dengan mursyid. Alhamdulillah. Wa man sa'adathu sa'adah fawajada syaikhan. Sehingga kita bisa berjuang, punya modal untuk berjuang. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Kata para sahabat, dalam syarahnya disebutkan, oh, kalau jihad, perang melawan kafir itu kelihatan, jelas. Senjatanya apa? Kata para sahabat, dengan pedang, dengan tombak, dengan panah. Tapi kalau jihad, perang, berjuang melawan setan, melawan nafsu, ini batinatan, tidak terlihat. Maka dengan apa ini senjatanya? Kata para sahabat, senjata untuk melawan nafsu, yaitu bimudawamati zikrillah, dengan melanggengkan zikir kepada, baik zikir yang diucapkan oleh lisan maupun zikir yang diingatkan di dalam hati. Zikir jahar, zikir khafi, itu alat kita berperang melawan setan, berperang melawan nafsu, dengan mendawamkan zikir kepada. Tidak bisa Pak kita langgeng zikir Pak kalau tidak ditalkin. Maka dalam hadis disebutkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yulaqinu hadhil kalimat at-thayyibah lis-sahabati radhiyallahu anhum litasfiyati qulubihim wa tazkiyati nufusihim wa isalihim ila al-hadratil ilahiyah wa sa'adatil qudsiyah. Nabi saja dulu mentalkinkan kalimah la ilaha illallah kepada sahabat, kepada para sahabat kurun terbaik saja menerima talqin dzikir. Apalagi zaman sekarang Pak, kalau tidak ditalkin susah, repot Pak. Ya,
Untuk apa? Talqin dzikir litasfiyati qulubihim, untuk membersihkan noda-noda kotoran-kotoran yang ada di dalam hati. Kata Imam Ghazali, la yakhlu ahadun min aibin aw mardin qalbiyyin ilal anbiya. Tidak ada seorang pun yang bersih dari noda-noda hati kecuali para nabi. Yang kedua, wa tazkiyati nufusihim, untuk mensucikan nafsu kita. Nafsu kita kan banyaknya memerintahkan kepada kejelekan. Inna nafsal ammaratum bisu. Dengan bertemu mursyid, kita menerima talqin dzikir, digeser, di-upgrade dari nafsu ammarah menuju nafsu lawamah, terus ke nafsu mulhimah, ke nafsu mutmainnah, nafsu radiyah, mardiyah, kamilah. Alhamdulillah. Tiga, wa isolihim ilal hadratillah, ya, supaya kita wusul kepada Allah, kembali kepada Allah. Nggak bisa kalau tanpa ada mursyid. Man wasola ila bisohbati man wasola. Tidak akan sampai orang yang sampai kecuali ikut bergabung dengan orang yang sampai. Alhamdulillah. Yang keempat, wasa'adatil qudsiyah, kita menerima talqin dzikir supaya memperoleh kebahagiaan yang hakiki, yang suci, yang abadi, duniawi dan ukhrawi. Ya. Alhamdulillah, setelah menerima talqin dzikir kita bisa berjuang. Maka ini huruf-huruf dalam Jumadil Ula ada korelasinya, keterkaitan satu sama lain. Oh, dengan kita bertemu mursyid, diberikan formula yang efektif untuk berperang melawan setan, berperang melawan nafsu dengan talqin dzikir. Subhanallah, dari jimnya jihad, nanti imnya kita raih apa? Maghfirah, ampunan. Kita akan memperoleh ampunan Allah. Janji dari Allah, wadzakirinallaha katsira wadzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Surat naon eta? Surah apa itu? Biar kalau nggak susah, surah Al-Qur'an atau sesuatu. Ibarat surat mah ngaharulang surah apa itu ya? Apa surah Al-Qur'an? Ya. Quran surah Al-Ahzab ayat 35. Tadi Al-Maidah 35, yang barusan Al-Ahzab 35. Ya, laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir, bahasanya bukan mengharap, menghibah, meminta, bukan. Ada telah menyediakan siapa Allah lahum bagi mereka laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir, maghfiratan, ampunan, wa ajran 'azima, dan pahala ganjaran yang besar. Dipaparinkan, dicaiwiskan, disediakan. Alhamdulillah, maghfirah kita raih dari jihad, maghfirah ihsan. Terus menerima talqin dzikir mah orang jantan jami jamono ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Kata pengarang Sabah di penjelasannya, ihsan ini diraih dengan zikrullah, dengan zikir kepada Allah. Makom rasa anta'budallah berarti musyahadah, fa ilam takun taroh berarti muraqabah, musyahadah, muraqabah, menyaksikan dan disaksikan oleh Allah. Eta teh diraih ku zikir ka Gusti mursyid deui, talqin deui, kadinya plosna nya jihad, maghfirah, ihsan, din agama akan kuat karena lengkap rukun agama, Islam, iman, ihsan, ya, akidah, syariat, akhlak, tauhid, fikih, tasawuf, ad-din hahuna, ad-din hahuna, ad-din hahuna. Kata Nabi 3 kali isyaratnya, agama itu di sini, agama itu di sini, agama itu di sini, terpatri di dalam hati. Dengan apa? Dengan talqin. Kalau belum talqin, bukan agama tuh di sini, takwa tuh di sini, bukan. Sakitnya tuh di sini, di dalam. Ya mah kudu ku ajujuna ya. Teu ka ilmuwan ya mah. Teu ka ilmuwan nyerah lah ya mah. Ngibarkeun bendera bodas lah. Karek da kejar sagedeung ya. Kudu ilmu laduni teh ajujun. Ya, dinnya kuat. Setelah itu apa yang selanjutnya? Ikhlas. Dengan talqin dzikir kita bertemu mursyid, kalimat ikhlas oleh mursyid disimpan di dalam ruh, inti ikhlas disimpan di dalam hati. Alhamdulillah, menjadi orang yang ikhlas. Kemudian apa? Lauh, lamnya lauh. Para sahabat menyebutkan lauh itu lembaran. Para sahabat menyebutkan lisanul arif qalamun yaktubu bihi fi alwahi qulubil muridin. Itu penjelasan dari para sahabat itu. Ya, lisanul arif, ya, lisannya orang yang ma'rifat kepada Allah, lisannya mursyid itu kolamun, kolam pena, yaktubu yang menulis al-arif tersebut, bihi dengan kolam tersebut, fi al-wahi qulubil muridin, pada lembaran-lembaran hati para murid, ditulis. Ku talqin dzikir ti mursyid teh ditulis, hati urang teh siga lembaran-lembaran. Alhamdulillah,
kadituna i'na alifna istiqomah. Sabab kalimat istiqomah disimpan di dalam ruh kita. Intinya istiqomahnya dipastikan di dalam hati. Jadi kita menjadi orang-orang yang istiqomah. Wa alla istaqamu ala tariqatil asqainahum ma'an ghadaqo. Janji bagi orang yang istiqomah diberikan air yang seger, rezeki lahir, rezeki batin, ngeunah nyawa, betah jasad, maju secara lahiriah, sejahtera secara batiniah. Alhamdulillah. Lengkap kadituna wau wujud Allah zat wajibul wujud nyambung sareng Allah manteng di pasar di sawah di imah di kebon di kantor di kaler di kidul di kulon di wetan di darat di laut udara ngaraos sasarangan sareng Allah sabab hatena dieusi ku dikir ka Gusti talkin deui eta di dalam taroni falzam ismi fa inna ismi la yufarikuni. Kata Allah dalam hadits qudsi, kalau matamu tidak bisa melihat di mana Allah, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Matamu tidak bisa melihat Allah secara langsung, tanganmu tidak bisa menyentuh Allah, telingamu tidak bisa mendengar Allah secara lahiriah, tapi hatimu bisa merasakan kehadiran Allah. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Dalam Al-Quran disebutkan, ketahuilah Allah terhubung dengan seseorang melalui kalbunya yang hidup, kunaon, kutauki, merasakan zat wajibul wujud Allah subhanahu, dan jenengan Allah disimpan di hati orang. Alhamdulillah, kadituna lubnya juga hidup. Lub apa lub? Nah, kata para sahabat, lub ini saya lub dan naonnya. Ini Al-Jujun tadi setinggi Al-Jujun kan sudah jalan kelalang keliling. Ya, imbasnya jadi saya yang keliling-keliling sekarang. Jadi kemarin Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa malam baru pulang. Sebelum subuh jam 2:30 saya baru baca itu ini pada syuhur baru baca. Saya baca, oh lub deh. Kata pengarang sahabat, lub itu al-aqlul munawwar binuril qudsi. Baru baca tadi. Oh, di sahabat memaknai lub ini al-aqlul munawwar itu akal yang disinari, diterangi binuril qudsi dengan cahaya kudus Allah. As-safi an kusyuril awham, yang bersih suci dari cangkang atau kulitnya keraguan. Wah ragu lub deh. Sabab tepang sareng mursyid nampi talqin zikir. Saha jalmanu ulul albab teh inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Jadi orang yang zikir, berdiri zikir, duduk zikir, berbaring zikir, di timur, di barat, di utara, di selatan, di darat, di laut, di udara zikir, putus sambungkan lagi, lupa ingatkan lagi. Dan fikir, ya, sinergi antara zikir dan fikir. Lubani albab, ya. Kadituna huruf anu terakhir yaumiyah, anu ka-10 yaumiyah. Keseharian kita sudah tenang, senang, ayem, tentrem, betah, menah, genah, ikut saja. Kata orang ini mah yang bertorikoh bodoh ge bakal pintar, bakal cerdas, kuturut ka mursyid mah. Kata orang susah bakal senang dengan turut kepada mursyid mah. Kata orang sengsara bakal kaya dengan turut kepada mursyid mah. Ijtima, istima, ittiba. Ikut saja kepada pengasabah yaumiyah. Kegiatan harian kita, aktivitas harian kita sudah lengkap, sudah ada panduannya, amaliyah mursyid. Tinggal masalahnya bukan mampu atau tidak mampu, mau atau tidak mau. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Jadi di mana jalan? Di mana? Di dalam kemauan, ya. Yaumiyah bukan hanya sebatas jam-jaman, bukan, kita mah detik demi detik yang dilalui. Menerima talqin zikir auqatuna kulluha lailatul qadar. Auqatuna ari pirang-pirang waktu urang sarerea. Kulluha tegesna sakabehna itu auqat eta lailatul qadar, nilaina lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Alhamdulillah, makanya ada salat syukur Lailatul Qadar. Alhamdulillah, semoga kita istiqomah ikut kepada guru kita Habibur Sabaos, mengamalkan, melestarikan amalan thariqah Qadiyah Nasyabah Pondok Pesantren Surya Al-Yasin Rasa. Amin ya rabbal alamin bi karamati Syekh Sabaos. Gaddasallahu sirra al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.